Menumbuhkan 40 kota hingga setara Jakarta dan membangun IKN, mana yang lebih nyata? Setelah debat Cawapres pada saat Gus Muhaimin mengutarakan gagasannya tentang membangun 40 kota setara Jakarta, banyak suara yang nyinyir menyatakan bahwa itu adalah fiksi belaka dibandingkan dengan membangun IKN, mana yang lebih berguna. Yuk mari kita telusuri kebenarannya. Pertanyaan pertama yang muncul adalah dari mana sumber dananya? IKN yang membutuhkan dana sekitar lebih dari 400 triliun membutuhkan sumber dana yang berasal dari APBN dan investor saja. Lalu bagaimana dengan menumbuhkan 40 kota? Sama, tentu menggunakan APBN dan investor juga. Tapi ada tambahan dari APBD provinsi dan kota sehingga lebih leluasa sumber dananya. Pertanyaan kedua, bahwa menumbuhkan 40 kota dibanding membangun IKN membutuhkan waktu yang lebih lama. Apa betul begitu logikanya? Enggak juga, karena 40 kota yang dipilih sudah ada infrastruktur yang tertata, sudah ada penduduknya, dan akan dilakukan dengan lebih banyak pihak dibanding IKN yang masih merupakan alam terbuka. Nah, ini sudah menjadi jawaban bahwa menumbuhkan 40 kota tidak lantas membutuhkan waktu yang lebih lama dari membangun IKN sebagai ibu kota. Selanjutnya tentang pemerataan ekonomi yang tidak hanya di Jawa. Memang membangun IKN ditujukan untuk memindahkan pusat ekonomi di luar Jawa. Tapi itu nggak menjamin bahwa ekonomi akan tumbuh merata. Kita bisa mengambil pembelajaran dari negara Brazil yang sudah memindahkan ibu kotanya, yang faktanya ekonomi merata nggak kunjung jadi realita. Sementara menumbuhkan 40 kota jelas akan menghasilkan ekonomi yang lebih merata dibandingkan dengan memindahkan ibu kota. Terakhir, terkait dengan masalah penduduk. Begini ya, membangun 40 kota jauh lebih nyata. Kenapa? Karena sudah ada penduduknya di sana. Sedangkan IKN, kita harus terlebih dahulu memobilisasi massa untuk menjadikannya sebagai warga. Dan untuk memobilisasi ini jelas kita butuh lagi dana. Sekarang gimana? Udah mulai terbuka kan mata kita mana yang lebih nyata? Bangun IKN atau menumbuhkan 40 kota? Yuk gunakan analisa dan logika. Perubahan itu kita perlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Makanya kita perlu pemimpin yang menggunakan logika dan data. Jadi pilih paslon nomor 1 aja demi tercapainya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Salam perubahan.
Guys, ini saya mau tampilkan deretan 4 nama aktor India ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, Shah Rukh Khan. Yang kedua, Sukses Khan. Yang ketiga, Lupakan. Oke, selanjutnya pasti kalian ngakak nih. Yang keempat, Sudahlah, pilih saja Pak Pranoto jadi presiden. Dijamin hidupmu pasti akan lebih maju. Itu tidak akan pernah. Aku tetap pilih Pak Banjar. Yang benar itu aku. Tetap Pak Manislah orangnya. Aduh, ini gawat. Mereka semua bertengkar hanya karena beda pilihan. Kenapa Rhoma Irama ikut-ikutan juga? Seharusnya dia akan konser. Coba kalian semua lihat. Tetap Pak Joko Wiryo lah yang terbaik. Kalian tidak usah pilih yang lain. Sudahlah, kalian semua ikut saja dengan pilihanku. Maaf Rhoma, aku tidak mau. Aku juga tidak mau. Lebih baik kita berkelahi saja. Terlalu kau jaga sembung. Mana mungkin aku melawan kalian. Kau takut Rhoma? Ya iyalah, kalian semua bisa terbang. Pasti si Rhoma bingung. Jaga sembungnya saja yang aneh. Nantang gelut dengan Rhoma Irama. Rhoma kan tidak bisa mabur. Ngapain kamu di situ aneh? Keterlaluan kalian. Kalian ini sudah pada gede, sudah pada sunat. Bertengkar hanya karena beda pilihan presiden.